Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, saudara-saudara. Kita kuliah pada hari ini terkait dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan saya akan menjelaskan persoalan identitas nasional. Nah, saudara-saudara, identitas nasional ini salah satu materi dalam pendidikan kewarganegaraan. Hal ini penting sehingga saya berharap Anda bisa menyimak dengan baik terkait dengan identitas nasional ini. Saudara-saudara, jika kita bicara soal identitas nasional, tentu saja kita akan sangat terkait pembicaraannya dengan bagaimana karakter satu bangsa tersebut. Bicara soal identitas misalnya, saya kira semua kita pasti punya identitas. Anda sebagai orang yang dewasa pasti sudah memiliki KTP gitu ya, memiliki ijazah. Nah, hal itu terkait dengan identitas. Nah, identitas ini biasanya sangat penting untuk membedakan antara yang satu dengan yang lain. Kalau misalnya identitas A, itu ciri-cirinya bagaimana, karakternya bagaimana, tentu saja akan bisa dan lebih mudah kita membedakannya dengan melihat identitas tersebut. Nah, saudara-saudara, identitas nasional itu pada dasarnya juga sangat terkait dengan karakter satu bangsa. Saudara-saudara, kalau kita melihat misalnya, atau pada saat saya menyebutkan negara maju seperti Jepang, apa yang tergambar di pikiran Anda? Mungkin Anda akan menggambarkan bahwa, wah, masyarakat Jepang itu Pak, masyarakat yang berteknologi tinggi, masyarakat yang memiliki kemampuan IT yang luar biasa. Banyak produk-produk yang saat ini kita gunakan itu merupakan produk dari Jepang. Nah, saudara-saudara, oke, memang itu benar pada saat kita bicara dan mendengar soal negara Jepang sebagai negara maju. Akan tetapi perlu kita pahami bahwa Jepang sebagai negara maju itu tidak pernah tidak melaksanakan tradisi ketimurannya. Artinya, semua aspek kehidupan mereka tidak pernah meninggalkan dari tradisi ketimurannya. Ini yang luar biasa. Bila Anda lihat misalnya masyarakat Jepang dalam kehidupan sehari-harinya, mereka tidak ke barat-baratan, tapi mereka tetap pada tradisi ketimurannya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Saudara-saudara, orang yang datang ke Indonesia itu tentu saja pasti akan sangat terkesan dengan keramahan dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Anda boleh tanyakan pada seluruh turis yang dari luar yang datang ke Indonesia, jika Anda tanya bagaimana sebenarnya Indonesia itu negara yang bagaimana, pasti biasanya mereka akan menyebutkan, oh, Indonesia itu negara yang masyarakatnya ramah, memiliki kebudayaan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, inilah bagian dari identitas nasional kita. Indonesia itu merupakan negara yang kalau kita lihat dari sisi identitas nasional, kita bandingkan dengan negara lain, maka banyak sekali keunikan-keunikan yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya adalah kita merupakan salah satu negara pulau terbanyak di dunia. Negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Saudara-saudara, identitas ini tentu saja tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sehingga kita punya tanggung jawab untuk menjaga pulau-pulau ini agar betul-betul tetap menjadi wilayah Indonesia, dan pulau-pulau ini, terutama pulau-pulau terluar ya, dan pulau-pulau ini memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Di Kaltara misalnya, kita yang berada di wilayah perbatasan, saudara-saudara, pulau-pulau terluar kita itu banyak sekali, bahkan ada pulau-pulau yang belum bernama. Sehingga saya kira ini bagian dari tugas kita bersama ke depan untuk menjaga pulau-pulau ini agar bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berikutnya, saudara-saudara, yang juga merupakan bagian dari identitas kita adalah negara Indonesia merupakan negara tropis yang hanya memiliki musim hujan dan panas. Jadi dari sisi musim, kita hanya mengenal musim hujan dan panas, kita tidak ada musim salju. Nah, saudara-saudara, ini bagian penting sebagai satu karakteristik geografis bangsa Indonesia, di mana negara tropis ini tentu saja akan memiliki tanah-tanah yang cukup subur untuk bisa ditanami dan akan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, saudara-saudara, negara kita ini negara yang memiliki suku, tradisi, bahasa terbanyak di dunia. Kalau Anda lihat bagaimana tradisi di kita, maka itu luar biasa kayanya negara ini.
Kita memiliki suku yang beraneka ragam, yang masing-masing punya tradisi, bahkan memiliki bahasa masing-masing. Tapi itu terikat dalam satu bingkai yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan satu kesatuan yang menjadi memperkuat kita bersama. Sehingga saudara-saudara, tidak lagi saatnya sekarang kita memperuncing perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan tradisi, bahasa, perbedaan suku, dan lain-lain. Apalagi sekarang kita menjelang dan akan melaksanakan pilkada serentak di tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Saya kira berdasarkan prinsip identitas nasional ini harusnya kita tidak terpecah belah, kita menjadi satu kesatuan. Perbedaan dalam pemilihan itu yang biasa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari masing-masing, tapi perbedaan itu tidak kemudian menyebabkan kita menjadi terpecah belah, menjadi berantem gitu ya, menjadi berkelahi, bahkan menjadi kekacauan. Ini yang tidak diinginkan karena pada dasarnya saudara-saudara, kita harus paham bahwa identitas nasional kita memang memiliki banyak suku, tradisi, bahasa, budaya, keanekaragaman ini tidak mungkin tidak kita terima sebagai satu kesatuan yang harus memperkokoh kita, bukan memisahkan kita. Gitu ya. Kemudian saudara-saudara, yang berikutnya adalah Indonesia itu memiliki ciri khas yang membedakan kita dengan bangsa yang lain. Sehingga saudara-saudara, pembedaan dengan bangsa yang lain ini merupakan bagian atau cara untuk memahami identitas satu bangsa. Nah, identitas nasional sendiri sebenarnya kalau didefinisikan atau national identity adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Jadi, apa yang membedakan kita dengan bangsa yang lain, itulah identitas kita. Itulah keunikan kita, itulah kekayaan kita. Nah, saudara-saudara, yang jelas identitas nasional ini harus menjadi bagian dari pemahaman agar pemahaman terhadap perbedaan tersebut itu menjadi dasar kepribadian nasional sehingga akan menjadi jati diri nasional, jati diri yang dimiliki satu bangsa yang membedakan kita dengan bangsa yang lain. Saudara-saudara, jika kita bicara soal identitas nasional, tentu saja kita akan sangat terkait pembicaraannya dengan bagaimana karakter satu bangsa tersebut. Bicara soal identitas misalnya, saya kira semua kita pasti punya identitas. Anda sebagai orang yang dewasa pasti sudah memiliki KTP gitu ya, memiliki ijazah. Nah, hal itu terkait dengan identitas. Nah, identitas ini biasanya sangat penting untuk membedakan antara yang satu dengan yang lain. Kalau misalnya identitas A, itu ciri-cirinya bagaimana, karakternya bagaimana, tentu saja akan bisa dan lebih mudah kita membedakannya dengan melihat identitas tersebut. Nah, saudara-saudara, identitas nasional itu pada dasarnya juga sangat terkait dengan karakter satu bangsa. Saudara-saudara, kalau kita melihat misalnya, atau pada saat saya menyebutkan negara maju seperti Jepang, apa yang tergambar di pikiran Anda? Mungkin Anda akan menggambarkan bahwa, wah, masyarakat Jepang itu Pak, masyarakat yang berteknologi tinggi, masyarakat yang memiliki kemampuan IT yang luar biasa. Banyak produk-produk yang saat ini kita gunakan itu merupakan produk dari Jepang. Nah, saudara-saudara, oke, memang itu benar pada saat kita bicara dan mendengar soal negara Jepang sebagai negara maju. Akan tetapi perlu kita pahami bahwa Jepang sebagai negara maju itu tidak pernah tidak melaksanakan tradisi ketimurannya. Artinya, semua aspek kehidupan mereka tidak pernah meninggalkan dari tradisi ketimurannya. Ini yang luar biasa. Bila Anda lihat misalnya masyarakat Jepang dalam kehidupan sehari-harinya, mereka tidak ke barat-baratan, tapi mereka tetap pada tradisi ketimurannya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Saudara-saudara, orang yang datang ke Indonesia itu tentu saja pasti akan sangat terkesan dengan keramahan dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Anda boleh tanyakan pada seluruh turis yang dari luar yang datang ke Indonesia, bisa jika Anda tanya bagaimana sebenarnya Indonesia itu negara yang bagaimana,
pasti biasanya mereka akan menyebutkan, oh Indonesia itu negara yang masyarakatnya ramah, memiliki kebudayaan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, inilah bagian dari identitas nasional kita. Indonesia itu merupakan negara yang kalau kita lihat dari sisi identitas nasional, kita bandingkan dengan negara lain, maka banyak sekali keunikan-keunikan yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya adalah kita merupakan salah satu negara pulau terbanyak di dunia. Negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Saudara-saudara, identitas ini tentu saja tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sehingga kita punya tanggung jawab untuk menjaga pulau-pulau ini agar betul-betul tetap menjadi wilayah Indonesia, dan pulau-pulau ini terutama pulau-pulau terluar ya, dan pulau-pulau ini memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Di Kaltara misalnya, kita yang berada di wilayah perbatasan, saudara-saudara, pulau-pulau terluar kita itu banyak sekali, bahkan ada pulau-pulau yang belum bernama. Sehingga saya kira ini bagian dari tugas kita bersama ke depan untuk menjaga pulau-pulau ini agar bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berikutnya, saudara-saudara, yang juga merupakan bagian dari identitas kita adalah negara Indonesia merupakan negara tropis yang hanya memiliki musim hujan dan panas. Jadi dari sisi musim, kita hanya mengenal musim hujan dan panas, kita tidak ada musim salju. Nah, saudara-saudara, ini bagian penting sebagai satu karakteristik geografis bangsa Indonesia, di mana negara tropis ini tentu saja akan memiliki tanah-tanah yang cukup subur untuk bisa ditanami dan akan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, saudara-saudara, negara kita ini negara yang memiliki suku, tradisi, bahasa terbanyak di dunia. Kalau Anda lihat bagaimana tradisi di kita, maka itu luar biasa kayanya negara ini. Kita memiliki suku yang beraneka ragam, yang masing-masing punya tradisi, bahkan memiliki bahasa masing-masing. Tapi itu terikat dalam satu bingkai yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan satu kesatuan yang menjadi memperkuat kita bersama. Sehingga saudara-saudara, tidak lagi saatnya sekarang kita memperuncing perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan tradisi, bahasa, perbedaan suku, dan lain-lain. Apalagi sekarang kita menjelang dan akan melaksanakan pilkada serentak di tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Saya kira berdasarkan prinsip identitas nasional ini harusnya kita tidak terpecah belah, kita menjadi satu kesatuan. Perbedaan dalam pemilihan itu yang biasa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari masing-masing, tapi perbedaan itu tidak kemudian menyebabkan kita menjadi terpecah belah, menjadi berantem gitu ya, menjadi berkelahi, bahkan menjadi kekacauan. Ini yang tidak diinginkan, karena pada dasarnya saudara-saudara, kita harus paham bahwa identitas nasional kita memang memiliki banyak suku, tradisi, bahasa, budaya, keanekaragaman ini tidak mungkin tidak kita terima sebagai satu kesatuan yang harus memperkokoh kita, bukan memisahkan kita. Gitu ya. Kemudian saudara-saudara, yang berikutnya adalah Indonesia itu memiliki ciri khas yang membedakan kita dengan bangsa yang lain. Sehingga saudara-saudara, pembedaan dengan bangsa yang lain ini merupakan bagian atau cara untuk memahami identitas satu bangsa. Nah, identitas nasional sendiri sebenarnya kalau didefinisikan atau national identity adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Jadi, apa yang membedakan kita dengan bangsa yang lain, itulah identitas kita. Itulah keunikan kita, itulah kekayaan kita. Nah, saudara-saudara, yang jelas identitas nasional ini harus menjadi bagian dari pemahaman agar pemahaman terhadap perbedaan tersebut itu menjadi dasar kepribadian nasional, sehingga akan menjadi jati diri nasional, jati diri yang dimiliki satu bangsa yang membedakan kita dengan bangsa yang lain.
Saudara-saudara, sebagaimana tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa identitas nasional itu merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki satu bangsa, dan itu penting untuk membedakannya dengan bangsa yang lain, maka faktor-faktor yang menjadikan bangsa itu memiliki identitas yang berbeda-beda tentunya didasarkan pada beberapa aspek atau beberapa faktor. Yang pertama, saudara-saudara, dikarenakan geografi dari satu daerah tersebut. Saudara-saudara, geografi ini tentu saja akan sangat mempengaruhi bagaimana watak, bagaimana karakter, bahkan gaya bahasa dari satu masyarakat atau satu negara. Selain itu, faktor ekologi, demografi, kemudian sejarah, kebudayaan, itu juga akan sangat mempengaruhi identitas dari satu bangsa. Saudara-saudara, dan yang tidak kalah penting adalah bahwa pembedaan antara yang satu dengan yang lain dari aspek identitas nasionalnya ini adalah persoalan watak dari satu negara. Saudara-saudara, watak masyarakat di dalam satu negara itu secara geografis tentu saja akan sangat terpengaruhi dengan geografisnya. Misalnya, masyarakat yang ada di wilayah daratan, tentu saja dia akan memiliki watak yang berbeda dengan masyarakat yang ada di kepulauan. Dan keadaan alam itu akan sangat mempengaruhi masyarakatnya. Saudara-saudara, bangsa kita, bangsa Indonesia, itu memiliki karakter khas, yakni keramahan dan sopan santun. Saudara-saudara, keramahan tersebut biasanya akan tercermin dari bagaimana cara kita menerima keberadaan orang baru yang ada atau menerima keberadaan orang yang datang. Nah, orang yang datang itu di kita pasti selalu dianggap tamu. Mungkin Anda di rumah sering mendengar orang tua kita sering mengatakan, tamu itu adalah raja. Sehingga saudara-saudara, kita dalam memperlakukan tamu itu betul-betul seperti kita memperlakukannya sebagai seorang raja. Artinya apa? Bukan persoalan harus menyuguhkan yang mahal, mewah, tidak. Tapi bagaimana kita bangsa Indonesia betul-betul berupaya memberikan rasa kenyamanan dan rasa hangat bagi orang yang datang ke Indonesia atau bagi bangsa lain yang berkunjung di Indonesia, bahkan bagi bangsa lain yang tinggal di Indonesia. Jadi saudara-saudara, hal-hal seperti inilah sebenarnya yang menjadi karakter khas dari bangsa kita yang harus terus kita pertahankan. Bagaimana kita memiliki watak masyarakat yang betul-betul tercermin dalam sikap ramah, santun, mau menerima orang yang berbeda, mau menerima dan mau menghormati orang lain yang jelas-jelas berbeda dengan kita, baik itu dari perbedaan kulitnya, bahasanya, beda rasnya, bahkan beda asal negaranya, tapi kita tetap menghormatinya sebagai orang yang harus diberikan rasa nyaman pada saat datang ke Indonesia. Nah, hal inilah, saudara-saudara, yang menjadi penting bagi kita untuk memahami identitas nasional itu. Jadi dalam konteks bangsa, masyarakat Indonesia cenderung harus berperilaku dan mengacu pada karakter khas bangsa Indonesia yang memang membedakan kita dengan bangsa-bangsa yang lain. Saudara-saudara, demikian untuk sesi pertama ini pada saat kita bicara soal identitas nasional. Saya harap Anda akan bisa memahami dengan baik apa itu identitas nasional dan nanti kita akan diskusikan lebih lanjut terkait dengan identitas nasional ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.